Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal. Sebelum kita belajar terkait bunga tunggal lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal dulu istilah-istilah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah modal. Modal yaitu sejumlah uang yang disimpan atau ditabung atau dipinjam pada suatu bank atau badan lain. Kemudian istilah selanjutnya adalah suku bunga, yaitu bilangan konstan yang dinyatakan dalam persen atau per 100. Kemudian bunga adalah jumlah uang yang diperoleh sebagai jasa atas uang yang ditabung atau dipinjam berdasarkan suku bunga yang disepakati. Nah, jangka waktunya itu merupakan waktu antara saat menabung atau meminjam dan saat mengambil atau melunasi tabungan pinjaman. Nah, biasanya satuan waktu ini dapat berupa tahun, bulan, minggu, atau hari ya. Umumnya untuk satu tahun itu 360 hari atau 365 hari, tergantung dari yang diberikan oleh soal nanti. Nah, kemudian yang terakhir adalah diskonto. Nah, ini adalah bunga juga, tetapi bunga ini dibayarkan pada permulaan penerimaan pinjaman. Seperti itu ya. Nanti untuk lebih lanjut terkait dengan diskonto itu sudah saya buatkan videonya. Lanjut kita pada ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kalian terkait dengan apa sih itu modal, apa sih itu bunga, apa sih itu suku bunga. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Jadi di sini seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan modal dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000 rupiah ya. Nah, uang 1 juta rupiah tadi disebut dengan modal, sedangkan kelebihannya yaitu 200.000 itu disebut dengan bunga atau jasa. Nah, jika besarnya bunga tadi dibandingkan dengan jumlah modal simpanan atau pinjaman dinyatakan dalam persen, maka nilai dari uh, P persen atau kita simbolkan dengan P di sini adalah suku bunga. Nah, itu bedanya bunga dan suku bunga ya. Nah, kemudian di bunga tunggal ini adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Jadi berbeda dengan diskonto. Kalau diskonto itu dibayarkan pada permulaan peminjaman ya. Jadi dipotong langsung. Kemudian bunga tunggal ini besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Semakin besar modal, maka semakin besar juga nilainya begitu ya. Oke, kemudian bagaimana caranya untuk mencari nilai bunga tunggal? Nah, misalkan kita menabung atau meminjam uang dengan modal awal M selama N periode, maka besarnya bunga tunggal B dapat dihitung dengan rumus B sama dengan N kali I kali M. Nah, yang perlu dicatat dengan baik di sini adalah, yang perlu digarisbawahi dengan baik, di sini adalah ketika nanti I-nya ini adalah suku bunga kan ya. Nah, ini dinyatakan dalam satuan waktu, bisa tahun, bulan, atau hari, maka N-nya ini menyesuaikan. Ya, nah jadi ketika I-nya ini dinyatakan dalam tahun, maka N-nya ini juga menyatakan dalam tahun. Jadi harus sama. Jika I juga menyatakan dalam hari, maka N-nya ini juga dalam hari. Jadi begitu ya syarat utamanya. Oke, misalkan saja masuk pada contoh ya. Contoh yang pertama, suatu modal sebesar 1 juta rupiah dibungakan dengan suku bunga tunggal 2% per bulan. Nah, tentukan bunga setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, dan setelah 5 bulan. Nah, maka dalam menentukan bunga setelah 1 bulan ini, N-nya disebut dengan 1. Mengapa 1? Karena I-nya tadi 2% itu sudah dinyatakan dalam bentuk bulan ya, tidak dinyatakan dalam bentuk tahun dan lain-lain. Nah, sehingga ketika kita diinstruksikan untuk menentukan bunga setelah 1 bulan ya, maka N-nya langsung aja di sini ditulis 1 ya. Nah, jadi sudah sama nih, sudah sama antara I dengan N. Begitu juga untuk N yang sama dengan 2 dan N sama dengan
3, yaitu 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan. Maka dengan menggunakan rumus B sama dengan N kali I kali M, diperolehlah hasilnya seperti ini tadi ya. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, semisal di sini ya, Genta menabung di bank sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga 6% per tahun, maka tentukan besarnya bunga setelah menabung selama 3 tahun, 3 bulan, dan 36 hari. Nah, ini berbeda nih ya, berbeda. Jadi ada 3 kali pengerjaan nantinya. Nah, di sini bercatatan bahwa anggap 1 tahun itu 360 hari. Nah, pada bagian yang pertama, N-nya sama dengan 3. Mengapa 3? Karena persentase suku bunganya itu adalah per tahun. Nah, sehingga N-nya juga mengikuti. Jadi, N-nya adalah 3. Dengan menggunakan rumus B tadi, maka diperolehlah 180.000. Nah, kemudian pengerjaan yang kedua yaitu 3 bulan. Nah, 3 bulan ini tentu saja berbeda dengan persentase suku bunga yang dalam tahun tadi. Sehingga N-nya bukan 3, tetapi 3 per 12, yaitu 1/4 tahun. Jadi dijadikan satuannya ini dalam tahun dulu. Nah, begitu juga dengan 36 hari. Akan dijadikan dalam satuan tahun. Sehingga diperolehlah hasilnya seperti yang ada pada slide. Oke, nah itu tadi untuk menentukan besarnya bunga ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghitung modal akhir bunga tunggal? Nah, jadi setelah mencari nilai bunga tunggal, berikutnya kita akan menghitung modal akhir atau MN dari modal awal atau M setelah dibungakan selama N periode dengan suku bunga I, ini I ya, setiap periodenya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa MN tadi sama dengan M tambah B, dengan B sama dengan N kali I kali M. Sehingga kalau kita substitusikan ya, rumus B tadi di dalam persamaan yang pertama, maka akan menghasilkan sebagai berikut. M sama dengan MN sama dengan M dikali 1 tambah N kali I. Nah, ini tentu saja akan terpakai ketika kita menyelesaikan soal yang berhubungan dengan modal akhir. Jadi modal akhir itu ya, MN tadi ya, sama dengan modal awal dikali 1 tambah waktu peminjaman ya, dikali dengan persentase suku bunga tadi. Nah, sesimpel itu ya. Nah, ini bisa kita gunakan nanti untuk lebih memahami di dalam soal berikutnya. Oke. Ya, untuk contoh 3 seperti ini ya. Ini kita akan mencari bunga yang diperoleh dan modal akhir setelah dibungakan. Dari modal sebesar 1 juta rupiah yang dibungakan dengan suku bunga 18% per tahun. Ya. Nah, di sini catatannya adalah per tahun. Oleh karena itu, N-nya juga mengikuti. N-nya juga mengikuti karena per tahun tadi ya. Nah, secara otomatis M sama dengan 1 juta, I sama dengan 18%, dan di sini N-nya adalah 3 tahun ya. Di sini mungkin agak ketinggalan soalnya, agak belum lengkap bahwa memang tentukan bunga yang diperoleh dan bunga akhir setelah dibungakan selama 3 tahun. Jadi harusnya seperti itu ya. Maka N-nya adalah sama dengan 3. Nah, lalu kita tentukan dulu nilai dari bunganya. B sama dengan 540.000. Kemudian kita tentukan modal akhirnya, yaitu sama dengan 1.540.000. Itu cara yang pertama ya. Nah, bisa juga disubstitusikan langsung menggunakan cara yang kedua tadi yang kita temukan, bahwa MN sama dengan M dikali 1 tambah N kali I. Dan seterusnya, maka akan menghasilkan 1.540.000. Sama saja ya, yang mana yang lebih enak buat kalian kerjakan. Oke, untuk menguji pemahaman kalian seperti biasa, silahkan berkelompok untuk menyelesaikan soal berikut ya. Ada 2 soal ini ya. Kerjakan secara berkelompok, kemudian nanti kalau semisal kalian belum memahami apa yang disampaikan, silahkan saja di pause video ini, kemudian diulang lagi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Keep healthy dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.